maksiat, dalam keadaan tapi kita sekarang dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Dan ini merupakan nikmat besar, nikmat yang tidak ada hisabnya di akhirat. Karena semua nikmat itu ada hisabnya. Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idin 'anil na'im." Dan sungguh kalian nanti akan diminta tanggung jawab atas seluruh nikmat. Tapi ada nikmat-nikmat yang gak ada hisab, yaitu nikmat yang dia bentuknya nikmat ukhrawi, nikmat yang kaitannya dengan rohani, nikmat yang orang-orang pemilik nikmat tersebut, orang-orang yang dikhususkan dengan nikmat tersebut adalah orang-orang yang harus kita ikuti jalurnya, yang kita disuruh oleh Allah untuk mengikuti jalur mereka. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Jelas ini nikmat khusus, yaitu nikmat yang sifatnya rohaniyah, nikmat yang sifatnya ukhrawiyah, nikmat yang nyambung dengan kenikmatan abadi di akhirat kelak. Ya, sehingga hadirnya kita di majelis yang mulia ini termasuk nikmat yang tidak bisa dinilai dengan kenikmatan dunia sebesar apapun. Ada seorang ulama ketika dia menikmati bangun malamnya, menikmati munajatnya kepada Allah, menikmati kesendiriannya di dalam berzikir kepada Allah, beliau mengatakan, seumpama para raja itu tahu manisnya kita bangun malam ini, niscaya mereka akan memerangi kita untuk merebut nikmat tersebut. Nikmat ukhrawi itu nikmat yang tidak dikhususkan sehingga diperebutkan. Semua bisa menikmati itu. Semua bisa. Karena itulah jalan menuju akhirat itu ibarat jalan tol, yang mana nggak ada macetnya, luas betul. Karena itulah pencari-pencari akhirat tidak mungkin saling hasut. Kenapa? Karena semuanya punya kesempatan. Yang dikenal, yang nggak dikenal, yang di rumah sendirian sama yang di masjid, semua punya kesempatan untuk meraih kenikmatan tersebut. Mau dia menyendiri di rumahnya, mau dia itu di masjid dengan banyak orang, sama kesempatan. Kenapa? Yang dicari akhirat. Akhirat itu jalan yang luas, nggak mungkin rebutan. Tapi kalau yang dicari dunia, dunia itu sepi. Pasti rebutan, pasti saling hasut. Karena itulah ulama mengatakan, Imam Ghazali mengatakan, tidak pernah terjadi saling hasut antara ulama akhirat. Karena tujuannya itu akhirat dan akhirat itu luas. Tapi kalau tujuannya dunia, tujuannya banyak-banyakan ahli majelis, tujuannya terkenal-terkenalan, lomba-lomba saling viral, banyakkan mana yang diundang, pasti rebutan. Kenapa? Karena yang dicari dunia, bukan akhirat. Sehingga wajar kalau sudah ulama itu tujuannya dunia, maka pasti sikut-sikutan, sindir-sindir itu pasti. Tapi kalau yang dicari akhirat nggak mungkin, tidak akan terjadi itu. Alhamdulillah, ya, pada kajian kita ya, untuk sekarang ini ya, saya akan membaca daripada bab kemarin telah kita bahas tentang ibadah ya, sudah selesai. Kita akan melanjutkan kepada pembahasan tentang fiqhun nikah, fikih pernikahan.
Ya, untuk yang masih jomblo biar dia bisa tahu, dan ini kewajiban. Yang sudah beristri mungkin mau nambah lagi belajar juga. Tapi bukan itu maksudnya. Intinya yaitu biar kita ketika mengetahui hukum fikih dalam pernikahan, kita bisa tahu hak pasangan bagaimana, kewajiban dia sebagai suami, sebagai istri itu apa saja. Dan ini sangat penting karena setiap kita ya rata-rata menikah. Nanti rata-rata menikahkan. Dalam ini sehingga dia harus mengerti hukum-hukum Allah dalam hal tersebut. Dan untuk masalah kitab apa ya, membaca kitab Qurratul Ain, itu matanya Fathul Mu'in. Ya, Fathul Mu'in ini syarahnya, tapi kita membaca matanya sehingga tidak terlalu banyak di dalam pembahasan. Kan di sini qala al-Imam Zainuddin Al-Malyabari radhiyallahu anhu radhiyallahu nabi rahimahullah wa rahiman nabi wa nafa'ana bi fid darin amin. Babun nikah, bab nikah. Dalam Al-Qur'an Allah taala berfirman, wa ankihul ayama minkum was-shalihin min ibadikum wa imaikum, dan nikahkanlah keluarga kalian yang belum memiliki pasangan. Ya. Iyakunu fuqara, jika mereka itu fakir, yunihimullah min fadli. Yunihimullah min fadli. Niscaya Allah akan mengayakan mereka dengan anugerah dari Allah. Ayat ini menjelaskan bahwasanya jangan karena alasan belum bisa melakukan acara besar, nggak cukup dana untuk nyewa gedung, akhirnya mengundur-mundur, menunda-nunda pernikahan. Jangan. Ya. Kenapa? Karena kalau yang menikah itu fakir, pasti Allah cukupi dengan anugerah dari Allah, bukan anugerah dari Anda. Allah yang cukupi. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, iltamisur rizqa bin nikah, carilah rezeki itu dengan menikah. Dari sini banyak orang menyiapkan dana besar untuk nikah, padahal nikah sendiri itu jalan untuk mendapatkan rezeki besar. Nabi SAW bersabda, iltamisur rizqa bin nikah. Dan ini merupakan suatu semangat dari Nabi untuk para pemuda. Jangan khawatir ketika Anda itu dalam keadaan mungkin belum mapan, mungkin belum ini, tapi sudah pengen nikah. Allah cukupi dengan sebab Anda menikah. Itu sudah jamin Allah, asal yakin. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, salasatun hakun 'ala Allah amruhu. Ada 3 golongan orang, golongan manusia yang wajib bagi Allah membantu mereka. Artinya itu bukan wajib, sifat wajib. Allah maha suci dari kewajiban yang nggak wajib bagi Allah. Artinya itu pasti dibantu ini 3 orang ini. Yang pertama adalah orang yang pengen bayar utang. Pengen, kalau cuman punya utang tapi nggak pengen, nggak dibantu. Dia punya niat, saya pengen bayar utang, Allah bantu dia. Yang kedua ini, yang menikah Allah bantu. Dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, an-nikahu sunnati, nikah itu sunnah, artinya jalurku. Faman rogiba an sunnati falaysa, yang benci sunnahku nggak termasuk golonganku. Di sini bukan berarti menunjukkan orang yang dia menjomblo seumur hidup terus nggak termasuk golongan Nabi, tidak.
Artinya dia ini gak seneng pernikahan, gak seneng saya nikah. Ya, ini hukumnya gak termasuk golongan Nabi. Kenapa demikian? Karena itu jalur satu-satunya yang halal. Allah Ta'ala menciptakan manusia itu ada nafsu. Dan nafsu itu bentuk daripada kesempurnaan manusia. Orang kalau nggak ada nafsunya nggak sempurna. Dan akan cepat mati dia. Nafsu makan nggak ada, minum nggak ada, meninggal lama, nggak lama meninggal. Nafsu itu ada nafsu kawin. Tujuannya apa? Biar lestari kehidupan manusia ini. Kalau manusia nggak ada nafsu untuk kawin, paling satu generasi selesai. Selesai. Lihat ada beberapa negara-negara yang mereka ini sangat sulit untuk menikah. Jepang contohnya. Jepang itu sangat sulit anggota rakyatnya itu nikah. Kenapa? Cukup dengan kumpul kebo mereka. Alhamdulillah. Maka mereka cukup dengan zina, ngapain juga nikah. Dan mereka sangat gak senang punya anak. Sehingga menyusut. Jumlah penduduknya itu menyusut. Kita lihat negara-negara Islam. Negara Islam bahkan ada yang 6, ada yang 7. Dan mereka ini memang rela untuk mengurusi anak banyak. Karena sudah ada tuntunan dari syariat. Yaitu apa? Nabi SAW pernah bersabda, tazawwaju tanakahu taktsuru. Nikahlah kalian sehingga kalian menjadi banyak. Fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Karena aku akan membanggakan banyaknya kalian nanti kepada nabi-nabi yang lain di hari kiamat. Nabi itu bangga dengan banyaknya umatnya. Sehingga di antara niat nikah itu, di antaranya adalah memperbanyak umat Nabi Muhammad. Karena itulah jangan ditawari KB, Pak. Muslim itu sunnahnya, di antara sunnahnya itu nikah itu memperbanyak umat Nabi Muhammad, memperbanyak. Itu harusnya. Nanti nggak cukup Ustaz buminya. Itu urusan Allah, bukan urusan Anda. Anda itu nggak ada urusan ini bumi ya apa. Nanti rezeki kayak apa? Rezeki urusan Allah. Sehingga termasuk daripada apa kerasnya atau kotornya hati ketika dia mengurusi sesuatu yang bukan urusannya. Disebutkan oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari mengatakan, arih nafsaka minat tadbir. Arih nafsaka, lepaskan dirimu tuh dari ngurusin urusanmu. Ngurusin rezeki tidak usah. Wis yang penting engkau itu nggak bikin murka Allah yang memberi rizki. Tenang. Kayak orang kerja sampean ya. Kadang-kadang kita ini ada seorang kerja di perusahaan. Dia nggak melanggar aturan perusahaan itu, masuk tepat waktu. Apakah dia ragu? Gajinya nggak cair? Nggak ragu dia. Saya kenapa nggak cair? Kenapa terpotong? Saya nggak pernah absen kok. Saya pulang tepat waktu, berangkat tepat waktu. Dia nggak sampai ragu, mikir, ya apa ya, cair nggak ya? Bisa. Padahal yang jamin manusia. Bagaimana orang itu ragu dengan jaminan Allah? Kalau dia patuh dengan Allah, kenapa kok nggak dikasih rizki? Mustahil. Mustahil. Tapi karena penuhnya dosa di hati, tebalnya hijab, mengakibatkan orang itu ragu. Ragu dan ketakutan. Allah Ta'ala berfirman, asyaitanu ya'idukumul faqr. Setan itu sering membuat kalian khawatir untuk miskin. Miskin dan kaya itu hal yang wajar, Pak. Yang menjadi penyakit hati itu takut miskin. Ketika takut miskin itu masuk di hati Anda akan pelit dan rakus. Punya 1 M masih belum cukup. Khawatir gak cukup, Ustaz. Nyari terus. Rakus. Dan dia sangat pelit untuk berbagi. Kenapa? Ini aja gak cukup, saya khawatir gak cukup. Dia sudah punya 10 M, nganggap khawatir gak cukup. Kenapa? Tadi khawatir miskin itu bahaya. Miskin dan kaya hal yang wajar, termasuk fitrah ya.
Itu ada yang kaya, pasti ada yang miskin. Istilah dunia aja itu. Yang dikhawatirkan Nabi itu bukan fakirnya, tapi takut fakir. Kan takut fakir itu bisa menghalalkan segala cara. Orang yang takut kefakiran, maka dia akan bekerja dengan sampai melelehkan akhirat. Nah, itu yang Nabi khawatirkan untuk umatnya. Karena itulah di dalam masalah pernikahan ya, ada beberapa niat. Niat yang paling utama adalah menggapai ridha Allah. Ya, kenapa? Karena Allah mengharamkan zina, menghalalkan nikah. Sementara setiap manusia itu ada nafsu kawinnya. Saya nyari bahasa yang cocok lagi nggak ada. Kebutuhan biologis lah ini. Lebih halusnya itu setiap manusia punya kebutuhan biologis. Jadi harus tersalurkan. Caranya nikah. Kalau nggak nikah, zina dia. Sehingga dalam hal ini, Sayyidina Umar bin Khattab beliau mengatakan, kalau ada orang nggak mau nikah, satu antara dua dia. Kalau ada orang nggak mau menikah, dia bisa jadi satu dari dua kemungkinan. Entah dia lemah, atau dia punya pelampiasan yang haram. Kalau nggak lemah, lampiasan ke haram. Antara itu Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa kok nggak nikah ini? Dicurigai. Kalau nggak lemah, ya berarti pelampiasannya ke haram. Ini terjadi di sebagian negara-negara barat yang jauh dari syariat Islam. Mereka cukup dengan maaf-maaf, zina. Sehingga buat apa urusan? Kadang sampai maaf-maaf ya. Di luar negeri itu ada yang sampai pacaran punya anak 5, masih mikir, ini kalau nikah kayak apa ya? Anak 5 sudah. Hasil dari pacaran tadi. Nah, ini bagaimana? Ustaz, kan pernikahan orang kafir kayak apa? Pernikahan orang kafir selama di agama mereka itu sah, kemudian mereka itu masuk Islam dua-duanya, maka nggak perlu tajdidul nikah, nggak perlu ditajdid, asal dua-duanya Islam. Kalau salah satu yang Islam, maka otomatis terputus pernikahan, otomatis tanpa kalimat cerai terputus. Karena yahilul muslim, apa namanya, Allah Ta'ala berfirman ya, la tankihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah kalian menikahi laki-laki menikahi orang perempuan musyrik sampai mereka beriman. Dalam ayat lain, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Janganlah kalian wahai para wali nikah menikahkan putri kalian dengan orang-orang musyrik sampai mereka itu beriman baru nikahkan. Ini dalil kuat bahwasanya nikah beda agama dilarang dalam Quran. Dilarang dalam Al-Quran. Nah, kemudian di antara niat lain itu tadi adalah pertama cari ridha Allah. Yang kedua ittiba Rasulullah SAW, mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah menjaga diri dari maksiat, khususnya perzinahan. Ya, yang mana zaman sekarang ini kalau kita lihat pergaulan ya, sampai-sampai ada orang itu, dia kalau melihat dua orang menikah yang sebelumnya nggak pernah kenal, heran, kok bisa sampai nikah, nggak kenal sebelumnya. Sampai kaget. Kenapa? Karena sudah menjadi hal yang lumrah, bahkan wajib. Kayak orang sekarang ya. Pacaran dulu sebelum nikah. Perkenalan dulu, ta'aruf. Ta'aruf dalam Islam bukan pacaran. Ta'aruf itu, ya, saya kasih tahu nih, ya apa ta'aruf itu. Laki-laki itu datang ke rumah perempuannya. Ya. Ngobrol dengan orang tuanya, punya menyampaikan niatnya,
di ruang tamu, paling 5 menit 10 menit, ingin ngobrol, tahu, lihat wajahnya, lihat telapak tangannya, karena itu yang dibolehkan. Itu ta'aruf. Bukan ta'aruf itu malam mingguan, seminggu sekali keliling. Ya. Sudah setahun baru ta'aruf, Ustaz. Ta'aruf bukan ta'aruf, itu pacaran ngarannya. Hati-hati, haram hukumnya. Orang yang sudah dipinang, istilahnya ya sudah, saya meminang putri Anda. Ya, arti dipinang di sini, perempuan tadi nggak boleh dipinang laki lain karena dia sudah dalam pinangan seorang muslim. Tapi tetap haram berduaan, tetap haram goncengan. Kadang-kadang, apa kan sudah lamaran Ustaz, Bismillah sudah, hati-hati, haram. Sebelum ada akad, tetap hukumnya itu mereka tidak halal. Adapun ikatan lamar ikatan pertunangan itu hanya sekedar perempuan ini nggak bisa lagi dilamar orang lain karena sudah diikat dengan pertunangan. Itu aja. Selebih itu nggak boleh. Dan ini syariat Nabi Muhammad. Maaf karena sebagian orang ketika saya bilang ada ustadzah, ya. Ketika ditanya apa hukumnya, pacaran udah apa-apa, itu ta'aruf itu. Naudzubillah, hati-hati. Allah Ta'ala ketika mengharamkan zina, nggak langsung haram zinanya, mendekati zina yang dilarang. Wala taqrabuz zina, jangan mendekati perzinahan. Apa itu? Berduaan, ya, pegang-pegang tangan, pelukan, ciuman, itu mendekati perzinahan dilarang. Apalagi zina. Kalau istilah sekarang pendekatan zina itu pacaran, itu namanya pendekatan zina. Mendekati aja nggak boleh, apalagi zinanya. Bahkan yang parah, kadang ada orang tua yang bangga kalau putrinya dijemput malam minggu. Alhamdulillah Ustaz, laku juga putri saya, alhamdulillah. Innalillah. Ini ibu yang nggak punya harga diri. Ibu yang menghilangkan sifat keperempuanannya. Bagaimana dia rela anaknya digondol laki-laki yang nggak halal? Hati-hati, ya. Yang seperti ini sulit mencium aroma surga. Malah kadang-kadang malu kalau di depan rumah, masuk rumahnya pacaran di kamarnya semua. Ini lebih parah lagi. Itu maaf terjadi ya. Di Grogol terjadi Grogol. Ini penyakit, hati-hati ya. Jika Anda membiarkan kemaksiatan di rumah, itu besar dosanya. Besar dosanya ya. Sehingga dalam hal ini, mengapa pernikahan itu sangat-sangat dianjurkan? Karena di antara kemaksiatan untuk laki-laki itu, separuhnya itu urusan syahwat. Kemaksiatan laki-laki itu separuhnya urusan syahwat. Sehingga Nabi SAW pernah bersabda, Man tazawwaja faqad hafidha syatrad dini. Siapapun yang sudah menikah, maka dia telah menjaga separuh agamanya. Falyattaqillah fi syatril baqi. Maka hendaklah dia bertakwa, takut pada Allah pada separuh yang kedua. Artinya kemaksiatan yang separuh itu bukan urusan syahwat. Yang separuh syahwat. Kalau sudah nikah, ada pelampiasan yang halal. Melihat haram, itu karena syahwat. Karena itulah Nabi SAW bersabda, Ya masyaallah syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa dari kalian yang mampu untuk membayar mahar, mampu memberi nafkah di hari nikah dan malamnya, hari nikah dan malamnya, maka adalah dia menikah, kata Rasul. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu lebih menjaga pandangan. Artinya, ketika Anda mungkin keluar rumah, melihat tergoda dengan perempuan,
maka pulang temui istri Anda yang halal. Karena yang pada istri Anda juga ada pada perempuan yang tadi. Yang ada pada istri Anda ada juga. Jadi istilahnya itu daripada nyari lihat yang haram, ada yang halal, pulang ke rumah. Dari sini bagaimana menikah itu betul-betul menjaga dengan dari pandangan. Wa ahsanil farj, dan lebih menjaga kemaluan. Maksudnya apa? Jaga dari perzinahan. Kenapa? Karena memang kebanyakan ya penyebab zina itu pertama sini. Itulah Nabi bersabda, al-ainu taro, mata itu pertama melihat. Wal qalb, dan hati pengin. Ketika hati pengin, tergantung sekarang. Ya, kemaluannya itu mengiyakan atau mencegah. Untuk itu. Sehingga dalam hal ini orang yang sudah menikah tapi dia berzina itu dirajam, bukan dicambuk 100 kali. Hukumannya dirajam. Dipendam separuh badan, dilempari batu sampai wafat. Itu hukumnya apa? Sudah punya haram kok masih zina. Orang yang dia nggak pernah menikah, zina 100 cambukan. Dalam Al-Quran, dalil Quran, az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan dan laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Cambuklah setiap dari keduanya 100 kali cambukan. Ini untuk yang belum menikah. Kalau sudah menikah, dirajam dalam hukum Islam. Kenapa? Dia sudah ada halal. Kenapa malah haram? Bahkan untuk laki-laki kasih jatah maksimal 4. Kurang usah 1, tambah lagi 2. Untuk apa? Biar dia nggak maksiat. Sehingga dalam hal ini untuk meredam daripada banyaknya perzinahan itu, hendaknya digalakkan nikah dini. Ada ibadah besar yang ini hanya untuk orang yang punya harta. Apa itu? Mengadakan nikah massal. Kalau sunat massal banyak, Pak. Yang repot ini nikah massal. Ayo, yang mau nikah mumpung Muharram, ya, memperingati tahun baru seumpama. Yang menikah pertama gratis ngurus KUA. Tambah uang bulan madu dikasih. Masya Allah. Kuade gratis. Ya, penyewaan gedung, tapi langsung 20 orang langsung ke gedung. Ya tidak apa-apa. Ini banyak, maaf. Kalau sampai ngadakan itu, banyak yang terbantu. Yang awal pacaran, tahu-tahu menikah karena ada yang mendanai. Berapa besar dia punya pahala. Besar pahalanya. Ini orang akhirnya enggak, maaf. Kebanyakan anak sekarang yang menunda-nunda nikah karena masalah ekonomi. Kadang-kadang perempuannya mau, tapi keluarganya jangan, masih motor bebek, ya. Kadang seperti itu. Ini gajinya belum jelas melamar. Nah, ini yang bikin akhirnya terjadi perzinahan banyak. Apa itu? Mewajibkan sesuatu yang nggak wajib. Itu tradisi aja, acara besar tradisi. Nabi SAW itu memang mensunnahkan walimah. Nabi bersabda, aulim walau bisa, bikin acara resepsi walaupun modal 1 kambing. Inti apa sih di resepsi itu? Biar orang tahu 2 insan ini halal. Itu aja inti resepsi. Bukan istilahnya sampai besar-besaran. Bahkan na'udzubillah kadang acara-acara yang dimurkai oleh Allah. Dangdutan lah, elektron lah, haram semua itu. Nah, daripada gitu, Nabi itu nyuruh walimah, tapi hanya untuk biar orang tahu ini sudah halal. Itu aja. Nah, kalau itu sampai diperbesar, diperlebar, sehingga hal yang nggak wajib jadi wajib, ini yang mempersulit orang mau halal. Orang mau halal dipersulit. Karena yang persulit ayahnya sendiri, orang tuanya sendiri persulit. Ini yang kasihan. Karena itulah kalau
ada yang tergerak hatinya daripada orang-orang yang punya harta untuk mengumpulkan teman-temannya yang sama-sama berduit, ayo kita bikin nikah massal, kita umumkan. Itu Masya Allah pahalanya besar. Seumpama Anda nggak bisa nikah massal, 1 orang, 2 orang Anda bantu dalam pernikahannya. Dan banyak seperti itu, banyak ya. Nah, sehingga dalam hal ini di antara niat menikah itu ya, pertama tadi dari ridha Allah, ngikutin Rasulullah SAW, kemudian menjaga diri dari perzinahan. Yang keempat, memperbanyak dzurriyyat Nabi. Nah, memperbanyak umatnya Nabi. Yang kelima, mengharap ada anak soleh yang mendoakan dia. Mengharap ada anak soleh yang mendoakan dia. Yang keenam, melakukan ibadah besar. Ibadah seorang istri itu paling besar itu bukan tahajudnya, bukan baca Qur'annya, bukan 5 waktu berjamaahnya. Ibadah paling besar apa? Melayani suami. Bahkan itu sama dengan jihad fisabilillah, sama dengan jihad pahalanya. Apa itu? Yaitu apa yang diinginkan suami, ya, itu dia bantu, dia layani. Ini pahala besar. Tapi jarang yang ngamalkan itu. Jarang yang ngamalkan itu. Bahkan disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, untuk para istri, Nabi SAW pernah bersabda, ayyumam ro'atin, perempuan siapapun, perempuan manapun, sholat khamsaha, yang sholat cuma 5 waktu aja, nggak ada sholat sunnah, 5 waktu aja sholatnya. Wasomat dahroha, puasa hanya setahun sekali, Ramadan, nggak ada puasa sunnah. Wa ta'at zaujaha, dan dia patuh, tunduk, nurut dengan suaminya. Qilalaha, nanti ketika di akhirat, malaikat berseru kepada perempuan itu, udkhulil jannah, masuklah engkau ke surga, min ayyi abwabil jinan as-samaniyati syi'ti, dari pintu surga yang 8, terserah masuk pintu yang mana. Pintu ahli puasa, pintu royan boleh, walaupun jarang puasa sunnah. Pintu ahli tahajud silahkan, pintu ahli sodakoh silahkan. Kenapa? Karena dia tinggal ngamalkan 3 ini. Sholat cuman 5 waktu, puasa cuman Ramadan yang terberat nih, dan patuh dengan suami. Itu paling berat, Pak. Karena itulah biasanya kalau istri itu meninggal dulu sebelum suami, itu suami ridho, saya ridho Ustaz dengan istri saya. Rata-rata suami itu sudah beres, Pak, surga, Pak. Rata-rata kalau sudah suami ridho itu surga. Karena intinya dia suami. Kalau meninggal dulu, waduh, saya pun lagi dulu. Kalau ini fakta ya, fakta. Rata-rata suami itu yang saya rindu, rata-rata saya tanya apa? Saya rindu. Rindu sampai surga istri, bilang saya. Kalau rindu, ya. Dengan itulah yang perlu dicari daripada oleh istri oleh suami itu ridhonya. Karena itulah yang wajib ditaati oleh seorang istri setelah Allah dan Rasulnya bukan orang tuanya, tapi suami. Bukan orang tuanya. Karena itulah orang tua ketika menikahkan putrinya, itu dia bukan cuma menikahkan, tapi melepaskan semua tanggung jawab kepada putrinya ini, ya, atas putrinya ini kepada suaminya. Sehingga yang paling berhak atas putrinya bukan dia lagi, tapi suami ini sudah. Anda nyuruh A, suaminya bilang B, dia wajib ikut B. Dan Anda harus nerima itu. Terima itu. Kenapa? Karena Anda setuju nikahkan dia dengan putri Anda. Anda yang setuju, olas. Berarti sudah harus pasrah. Karena itulah Nabi menyuruh, nikahkanlah dengan yang soleh. Jangan sembarang. Kenapa? Karena dia menjadi
pemimpin putri Anda. Memangnya bejat, ya bejat juga ini putri. Berapa banyak perempuan waktu belum menikah jilbabnya rapat, habis menikah nggak jilbaban lagi, pakaiannya ketat lagi. Kenapa? Karena didikan suami yang nggak ngerti. Sehingga hati-hati, memberikan putri Anda ini harus hati-hati. Kepada siapa Anda menikahkannya itu harus hati-hati. Bahkan Nabi bersabda, barang siapa yang menikahkan putrinya atau saudarinya dengan laki-laki yang gak soleh, maka dia sudah memutus silaturahim dengan putrinya tadi. Apa? Dituntut di akhir tulisan putri. Karena haknya putri gak dikasih apa? Menikahkan dia dengan yang baik. Ya, nah, panjang, bahas nikah ini panjang. Karena memang paling panjangnya ibadah itu pernikahan. Untuk laki-laki, apa ibadahnya dengan nikah, Ustaz? Dengan nikah dia banyak sabar dengan istri. Dengan nikah dia punya kewajiban ngasih nafkah yang halal kepada istri dan anak-anaknya. Dengan nikah dia diperlipat gandakan pahala sholatnya. Dalam hadis Nabi bersabda, sholatul muta'ahir afdol bisabi'ina sholatil azib. Sholatnya orang yang sudah berpasangan, beristri, bersuami, itu melebihi 70 kali sholatnya jomblo. Kok bisa, Ustaz? Iya, karena dia punya pikiran bukan cuma untuk dirinya. Dia punya mikirkan istrinya, mikirkan anaknya. Belum nanti menyesuaikan kebiasaannya. Saya kalau dulu tiap pagi harus tidur. Tapi kalau berpasangan nggak bisa lagi. Nggak bisa egois dalam hal ini. Ya. Nah ini contoh-contoh sepele. Karena itulah, seseorang, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mengatakan, an-nikah farahuhu syahr wahamuhu dahr. Nikah itu gembiranya cuma sebulan. Ini bilang bulan madu, Pak. Sebulan aja, bukan tahun madu. Bulan madu. Wahamuhu dahr, sumpahnya setahun penuh. Selama-lamanya sumpah aja. Senangnya cuma sebulan aja. Sisanya kita sumpah apa? Sumpah mikirin macam-macam, mikir nafkah, mikir ini, mikir itu. Dan itu pahalanya di situ dia. Pahalanya di situ. Ini untuk laki-laki. Perempuan lebih lagi. Kenapa? Karena ladang ridho Allah ada pada suami. Dia ingin cepat dapat ridho Allah suaminya ini. Karena itulah Nabi SAW itu, ya, beliau pernah bersabda, lau jaza an yasjuda makhlukun li makhluk. Kalau umpama dibolehkan sujudnya makhluk kepada makhluk, umpama dibolehkan, la amartu zaujat an yasjudnya li azwaji. Aku perintahkan para istri untuk sujud kepada para suaminya. Saking besarnya hak suami atas istri. Tapi karena nggak boleh sujud ke makhluk, Nabi nggak nyuruh. Di sini berat. Sehingga ibadah orang yang menikah itu sangat besar. Karena ini ibadah ada aturan, ada rukunnya, ada syaratnya. Ya. Insya Allah untuk pembahasan lebih detail ya kita akan membahas pada kajian yang akan datang. Insya Allah. Ya. Sebagai paripurna majelis, ada yang mau bertanya, silahkan ditanyakan. Ya, silahkan. Waalaikumsalam. Ya. Tajdidul nikah, memperbaharui pernikahan. Ada kalanya wajib,
jika diketahui nikah yang pertama kurang syaratnya atau kurang syarat dari rukunnya. Ya. Contoh, waktu akad sumpama, waktu akad ini walinya ayah tiri, wajib diulang walaupun sudah punya anak. Ini sudah dulu sudah punya anak, wajib diulang karena yang lalu nggak sah. Namanya wali nikah itu ayah kandung, bukan ayah tiri. Ayah angkat, apalagi ayah angkat, siapa dia? Dia nggak mahram dengan putrinya. Ayah angkat nggak mahram dengan anak angkatnya, sehingga bagaimana bisa jadi wali? Apalagi naudzubillah hasil zina, naudzubillah. Ya, sudah hamil duluan baru dinikahin. Walaupun yang nikahin itu yang menghamili sebelum nikah. Asal dengan syarat muncul hamilnya sudah. Kalau sudah muncul hamilnya, walaupun setelah pernikahan itu 7 bulan baru lahir, tetap ini anak nggak bernasab kepada ayahnya. Kenapa? Karena sudah muncul benihnya. Beda kalau ini sejoli ini kegerebek, sekali melakukan, langsung besoknya dinikahkan. Ya. Baru kemudian setelah pernikahan itu mereka hubungan. Setelah menikah mereka hubungan. Baru kemudian 7 bulan kemudian lahir anak. Maka anak ini nisbat kepada sang ayah. Kenapa? Karena belum diketahui hamil waktu nikah. Ini enggak, sudah hamil dulu baru dinikahkan. Maka enggak ada jalan untuk menasabkan. Nasabnya putus. Alias ini orang tua ini harus gentleman. Ini saya bukan walinya. Saya bukan walinya. Karena ini lahir hamil duluan, ada duluan di perut istri sebelum nih. Harus jelas. Tapi tadi ya, untuk menjaga nama baik laki tadi nggak perlu diumumkan. Wis cukup yang mengakadkan langsung KUA. Yang mengakadkan langsung KUA. Karena nggak ada wali ini perempuan. Karena nggak ada wali, maka walinya langsung wali hakim. Nah, itu harus tajdidnya wajib. Atau ketahuan walinya fasik. Waktu akad itu walinya fasik. Contoh walinya jarang sholat. Orang jarang sholat nggak boleh jadi wali, nggak sah. Lagi subuh tadi nggak sholat, langsung jadi wali dia, nggak sah. Wajib pindah ke wali yang setelahnya. Siapa? Kakeknya. Kakeknya ke teler tadi malam Ustaz. Sambil main gaple. Pindah ke siapa? Ke saudaranya. Seperti itu. Nggak boleh wali nikah itu harus adil. Arti adil ini nggak pernah dosa besar. Dosa besar, Pak, macam-macam, Pak. Nggak sholat dosa besar. Dia riba dosa besar. Ini bapak-bapaknya. Wali nikah yang masih terjerat riba. Nggak sah jadi wali. Nggak usah dipaksakan, nggak sah itu. Nah, yang seperti ini modelnya wajib tajdid. Harus diperbaharui lagi. Ya. Ada kalanya tajdid itu sunnah. Kapan? Ketika diragukan keabsahannya. Masih ada yang khawatir, kayaknya ini kemarin beda pengucapan maharnya nih. Kemarin gini. Nah, sunnah tajdid. Kenapa? Karena tadi daripada diragukan diulang lagi. Tapi kalau tidak ada demikian, hukumnya makruh. Kenapa? Karena khawatir tajdid nikah itu menyebabkan orang ragu. Berarti yang pertama nggak sah dong, kayak gitu. Sehingga nggak usah tajdid kalau memang nggak ada masalah. Seperti itu caranya. Yang lain? Assalamualaikum.
Ya, di antara kewajiban istri tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami. Atau sudah dimaklumi jam segini isi saya ke pasar, sudah maklum, maka nggak apa-apa izin tiap hari, nggak perlu. Cukup sudah jadwal memang, kalau sudah jam 8 ke kantor dia. Isinya sudah jadwal, maka nggak perlu izin tiap hari. Cuman kalau seumpama bukan sesuatu yang rutin, wajib dia izin. Kalau izinnya sudah di tengah jalan, Ustadz, kalau suami nyuruh balik, wajib balik. Kadang istrinya sudah kadung ini, sudah di mobil, sudah. Nah, ini berarti enggak, dia berdosa. Dia harus balik. Kadang yang seperti ini, izin ke pengajian. Betul, ke pengajian. Pulangnya shopping. Enggak boleh. Karena yang diizinkan cuma pengajian. Mau izin shopping, ya izin lagi. Mau pulang bukan pulang tapi keluar pengajian, keliling kemana, ke rumah teman, jenguk, bagus, menjenguk orang sakit, izin dulu, karena suami ngizinkan cuma pengajian. Berat Ustadz, ya itulah syariat. Kenapa berat? Karena kita nggak ngerti, terus sudah terbiasa nggak pernah izin, akhirnya dianggap berat. Nggak berat. Padahal itu syarat tuh mengatur ini semua demi kebaikan kita. Semua demi kebaikan kita. Ya, seperti itu. Yang lain? Ibu-ibu, ada ibu-ibu? Ibu sibuk ya. Alhamdulillah. Oh nggih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, ya Pak. Ya. Kita bertaubat. Bertaubat itu belum tentu, ya, karena Allah berfirman, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Jadi kehendaki ya diampuni. Jangan berarti saya sudah istighfar loh, masa masih masuk neraka. Istighfar Anda tidak memastikan dosa rontok. Bahkan amal ibadah kita nggak memastikan pahala. Kalau satu aja, kata Habib Umar Al-Muhdor mengatakan, seumpama aku tahu satu tasbihku, subhanallah, itu diterima oleh Allah, aku jamu seluruh penduduk Tahrim dengan kambing. Kenapa? Cukup Pak. Satu tasbih itu dalam hadis sebutkan, wa subhanallah tamla'u ma bainas sama'i wal ardh. Anda baca subhanallah sekali aja, itu kalau diterima pahalanya memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Full. Satu tasbih. Anda berapa kali tasbih sehari? Masalahnya nggak tentu diterima. Habib Umar Al-Muhdor itu sekali nafas itu ya latif 900. Sekali nafas 900 Pak. Kita itu kayak gitu masih belum yakin diterima apa Anda. Yang beliau itu hafal saking seringnya baca kitab Ihya Ulumuddin yang disebutkan oleh Habib Abdullah Idrus, orang yang senang baca Ihya tanda ulama akhirat. Itu beliau saking seringnya baca Ihya sampai hafal kayak Fatihah. Dalam 4 jilid, Pak. Hafal isinya kayak Al-Fatihah, kayak Anda Al-Fatihah hafal seperti itu. Itu pun masih belum yakin.
keterima apa Anda. Dosa pun sama. Karena itulah yang menjadikan kita ini agar bisa tawadu, nggak merasa lebih unggul dari orang lain. Itu diantaranya pertanyaan, yakinkah Anda satu dosa Anda diampuni oleh Allah? Itu aja. Nggak yakin Ustaz, ngapain sombong? Ngapain Anda merasa lebih unggul dari orang lain? Yang kedua, yakinkah Anda satu daripada amal Anda diterima oleh Allah? Nggak yakin Ustaz, ya sudah. Berarti Anda jangan merasa lebih unggul. Ada sholawat. Sholawat itu kalau Anda mau usul khotimah, baru diterima. Usul khotimah belum tentu. Kalau sudah usul khotimah, habis semua amal, bersih. Nah itu mau meyakini, saya sudah haji Ustaz, mabrur enggak? Mabrur enggak hajinya? Itu aja. Kalau haji banyak, mabrur enggak? Itu aja itu. Terus dari mana Anda bisa yakin? Dari sini jangan merasa. Kadang ada orang tertipu dengan tempat. Saya ini Ustaz nggak pernah keluar dari majelis. Pindah majelis ke majelis, majelis ke majelis. Istilahnya itu tempat paling afdal itu masjid. Saya tidak pernah keluar dari masjid. Berarti saya utama. Ingat Nabi Adam itu di surga dulu. Nabi Adam di surga, tapi turun juga. Jangan sombong dengan tempat. Dengan ilmu. Itu Balaam bin Ba'ur, muridnya Nabi Musa. Itu dapat ilmu dari Nabi Musa banyak. Sampai beliau itu diriwayatkan kalau berdoa langsung lihat arsy. Bukan wali lagi, rajanya wali di masa itu. Tapi karena cinta dunia, dia dibayar oleh orang kampungnya untuk doakan jelek Nabi Musa. Kasih duit banyak, jelek, doakan Nabi Musa biar celaka. Pas angkat tangan gini, lidahnya kebalik, keluar menjelur kayak anjing. Orang berilmu, tapi bisa celaka di hati. Ahli ibadah, iblis disebutkan, tidak ada tempat di bumi ini kecuali pernah dipakai sujud oleh iblis. Semua tempat di bumi ini pernah dipakai sujud oleh iblis kepada Allah. Ya apa enggak ahli ibadah, Pak? Tapi lihat diusir juga ujung-ujungnya karena sombong. Nah, di sini harus kita sadar, hati-hati, jangan tertipu dengan amal, dengan ilmu, dengan teman saya akrabnya Syekh Fulan. Saya damping terus sama Habib ini. Masa masuk neraka? Hati-hati. Orang-orang Quraisy itu melihat Nabi terus. Abu Lahab lihat Nabi terus. Tapi lihat, mereka nggak percaya kalau itu Nabi. Selesai urusan. Neraka juga. Nah ini, saya, kakek saya Ustaz Kiai. Kakek saya ini orang alim. Kan'an itu anaknya Nabi Nuh. Anaknya Nabi, bayangkan. Bukan Pak Kiai lagi, Nabi. Tapi lihat ketika tenggelam, Nabi Nuh sempat lapor. Allahumma innahu min ahli. Ya Allah, itu adalah keluargaku. Apa kata Allah? Ya Nuhu innahu lisa min ahlik. Ya Nuh, dia enggak termasuk keluargamu. Innahu amalun ghairu sholih. Amal dia enggak soleh. Bagaimana bisa engkau enggak keluarga? Padahal anak kandung loh ya, dianggap enggak keluarga sama. Ya. Enggak boleh ada orang berbangga dengan apapun. Enggak boleh. Sehingga beramallah dengan kebaikan, tapi jangan merasa baik. Beramallah dengan kebaikan, tapi jangan merasa baik. Itu yang bahaya, itu merasa baik itu yang bahaya. Silakan amal baik, tapi merasa baik jangan. Karena kita nggak tahu diterima apa enggak kebaikan kita. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang senantiasa tawadhu, senantiasa menjalankan ilmu-ilmu Allah SWT, ilmu Nabi Muhammad SAW, dan istiqomah dalam hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ala ma dawa fi salafana salih. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا قربات لنا في ديننا ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخي الأذكياء لما نهضى بالخير فكل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وفر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.